Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Waktunya sudah mendekati bulan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Sari, Kolte, Pak Guru BK, yang saya hormati Guru Mafer, Pak Sadi, Bu Tuti, dan Bu Dian. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan pembahasan BIMTEK saya waktu di bulan September. Ini merupakan pembahasan tentang salah satunya adalah bagaimana cara mengenali potensi, kemudian mengelola emosi dan sebagainya. Karena waktunya singkat, jadi hari ini saya hanya melakukan pembahasan 2 materi saja, yaitu tentang cara mengenali potensi dan cara mengenali mengelola emosi. Oleh karena itu, mungkin waktunya sekitar 40 menit cukup ya Bapak Ibu ya, untuk kita melakukan pemahaman bagaimana sih cara mengenali potensi dan mengelola emosi. Nah, mungkin Bapak Ibu masih bingung kenapa sih saya diikut atau dilibatkan dalam materi ini. Karena perlu ketahui juga Bapak Ibu, selain saya guru BK, Bapak Ibu yang selaku guru magang juga dilibatkan sebagai guru wali. Guru wali ini sekitar satu orangnya sekitar kurang lebih 25 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tugas guru wali ini kan mendampingi siswa sejak dari kelas 7 sampai lulusan. Nah, adapun yang didampingi itu salah satunya adalah yang berhubungan dengan akademik maupun non akademik. Selain itu juga penting sekali untuk menggali potensi anak, karena potensi siswa ini kadang-kadang mereka masih belum mengenal. Walaupun kita sudah memberikan intervensi dari kelas 7, kelas 8 sampai ke kelas 9, ternyata masih banyak sekali siswa yang masih bingung setelah tamat SMP mau masuk SMA atau masuk SMK, dan mereka masih bingung tentang potensi yang ada pada dirinya. Nah, jangan sampai terjadi ada seseorang yang salah masuk jurusan ataupun setelah masuk SMA mereka menyesali apa yang sudah mereka pelajari di perkuliahan ataupun di sekolah SMA maupun SMK, karena mereka ini tadi salah mengambil jurusan dan tidak mengenal potensi yang ada pada dirinya. Nah, ini pernah terjadi Bapak Ibu, malah sering kali Bapak Ibu ya, kayak saudara saya dulu, dia punya bakat di bidang TIK ataupun teknologi informasi dan komunikasi. Tapi ketika tamat SMA, yang bersangkutan disuruh oleh orang tuanya untuk mengambil kuliah jurusan perawat. Nah, setelah masuk di jurusan perawat, ya, karena nggak sesuai dengan passionnya, akhirnya di semester 3 atau semester 5 gitulah, yang bersangkutan praktek di rumah sakit. Kemudian tugasnya menghandle tugas tugas perawat yang ada di rumah sakit. Ya, salah satunya adalah menghandle pasien yang BAB. Karena dia pasiennya bukan di situ, akhirnya dia menyerah dan tidak melanjutkan studinya lagi, dan akhirnya dia berhenti. Nah, ini kan artinya orang itu tidak dapat mengenali potensinya, kemudian salah mengambil jurusan lagi kan, akhirnya sekolahnya berhenti. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Nah, setelah dia berhenti, kemudian dia pindah ke sekolah jurusan teknik informatika dan komunikasi ya, di BSI kalau salah itu, alhamdulillah selesai. Nah, berarti kan pengenalan potensi pada setiap peserta didik itu penting sekali Bapak Ibu ya, supaya tidak terjadi anak ini ketika sekolah berhenti di tengah jalan dan lain sebagainya. Ya. Keluarga sukses juga ada yang lain lagi tuh, ada yang istilahnya dia tuh ternyata udah mengenali bakatnya itu setelah tamat sekolah. Saya suka sebenarnya di bidang otomotif, membetulin
dia punya bakat itu harusnya kan dia masuk ke SMK jurusan yang sesuai dengan bakatnya. Nah, jadi maksud saya di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama berkontribusi untuk membantu anak mengenali potensi yang ada pada dirinya agar supaya siswa ini dapat menjalani karirnya sesuai dengan passion atau bakat dan minatnya. Ya, mungkin ada ya Bapak Ibu yang kebanyakan orang itu ketika menjalankan suatu pekerjaan itu bukan karena bakatnya ya Bapak Ibu, kan bukan karena tuntutan ekonomi dan sebagainya Bapak Ibu. Tapi yang kita inginkan kan anak-anak ini kan bekerja sesuai passion, bakat dan minatnya, hobi dan kerjanya itu sejalan. Kalau sejalan pasti anak itu pasti menikmati pekerjaan yang dijalankan. Bukan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya dari sini saya ingin bukannya menggurui ya Bapak Ibu ya. Di sini saya pengen ini istilahnya berbagi praktik baik lah, sama-sama berdiskusi. Saya menyadari juga saya mungkin banyak kesalahan dan saya juga minta masukan dari Bapak Ibu. Nah, sebenarnya materinya sekitar ada 7 Bapak Ibu. Yang salah satunya mengenai potensi, pola emosi, bukan resiliensi. Ini maksudnya membantu anak untuk membangun mereka supaya bisa bangkit dari keterpurukan. Jadi setiap manusia itu ada di mana kondisi pasti lagi ekonomi sulit, orang tua atau ibu bapaknya lagi bercerai. Jadi kalau kita nggak bantu mereka untuk membangun resiliensi, biasanya yang terjadi mereka nggak mau belajar, nggak mau lanjutkan sekolah, mereka putus asa, dia cenderung untuk ke kegiatan yang berhubungan dengan penyimpangan seperti seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya yang tidak kita inginkan. Kemudian yang keempat adalah jaga konsistensi. Kemudian jalin koneksi, bangun kolaborasi dan menata situasi. Jadi untuk hari ini kita akan membahas hanya 2 aja Bapak Ibu, yaitu kenali potensi dan kelola emosi. Nah, mungkin Bapak Ibu udah pernah belum nanyain ini potensi yang dimiliki anak-anak? Misalnya kamu ini seperti pekerjaannya seperti apa? Ada nggak Bapak Ibu? Bakat dan minat yang Bapak Ibu, karena Ibu guru BK pasti tentunya itu ya Bapak Ibu ya, sering menanyakan bakat dan minatnya apa. Sering seperti itu ya, mengenali potensi. Kalau BK tidak asing lah, karena ini kan merupakan bagian karir yang kita programkan setiap tahunnya Bapak Ibu ya. Dari kelas 7 pasti juga ada karirnya ya Bapak Ibu ya. Kelas 7 ada karir, akan ada karir, kelas 9 juga ada bimbingan karirnya. Tapi kalau yang di mata lain kan nggak ada bimbingan karirnya ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini perlu juga kita bekerja sama supaya untuk meyakinkan mereka bahwa setelah lulus SMA mereka sudah mengenal potensinya juga. Kalau kami sendiri yang bertiga menghandle sekitar 300 orang lebih satu jenjangnya, itu kami nggak yakin semuanya bisa mengenali potensi, karena mereka hanya sekedar ikut-ikutan kawan. Tapi kalau ibu secara intens kan lebih dekat ke muridnya, ada sekitar 25 orang. Tentunya untuk presentasi mereka yakin itu pasti banyak. Nah, di materi ini salah satu tujuan yang ingin kami capai yaitu guru BK dan guru non BK ya, termasuk Bapak Ibu bisa mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Nah, kalau yang biasa kita lakukan biasa asesmennya menggunakan Google Form. Cuma kadang-kadang kita terkendala masalah aturan. Kalau kita mau asesmen kan anak-anak nggak boleh bawa HP ya. Nah, kalau nggak bawa HP, mau nggak mau kan menggunakan manual. Ini akan memakan waktu ya, Ibu ya. Nah, kalau nggak mau kita nyuruh anak isi di rumah.
Bapak Ibu ya. Enaknya kan langsung ketemu gitu kan. Ketika ada yang bertanya langsung mendapat respon yang cepat dari gurunya. Tapi nanti ada ininya Bapak Ibu, istilahnya tuh cara mengasesmen yang mudah dan cepat. Jadi akan saya tunjukkan caranya. Kemudian yang berikutnya, mereka juga dituntut agar mendapat kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk ini misalnya kecerdasan visual, kemudian kecerdasan sosial dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah gaya belajar. Gaya belajar mungkin sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu ya, auditori, kinestetik, dan visual. Nah, yang penting adalah pengenalan minat dan bakat. Nah, kemudian keterampilan yang akan dikuasai oleh peserta didik yaitu terampil menerapkan asesmen sederhana untuk mengakomodasi diferensiasi potensi minat dan bakat murid dalam pembelajaran dan orientasi karir. Nah, ini juga kita ikut dilibatkan agar supaya siswa dapat mengenali potensi minat dan bakatnya. Nah, kemudian untuk teknik asesmennya ini Bapak Ibu boleh lihat di bawah. Nah, untuk asesmennya terdiri dari mengenali gaya belajar dan mengenali tipe pekerjaannya Bapak Ibu. Nah, untuk mengenali gaya belajarnya mungkin kalau menggunakan angket yang pakai Google Form itu kan banyak ya pertanyaannya Bapak Ibu ya. Kalau ini kan hanya cukup 10 aja Bapak Ibu. Nah, dari tabel yang ini anak lebih mudah untuk mengenal apakah dia gaya belajar visual, video, atau auditori menggunakan kode yang ada di depannya, itu ciri-ciri gaya belajar. Misalnya anak itu lebih suka mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna ataupun tulisan. Berarti gaya belajarnya adalah visual. Kemudian senang membaca dan mencatat juga visual. Kemudian yang ketiga cenderung mudah mengingat informasi jika dengan memperagakannya. Nah, itu termasuk kinestetik. Nah, jadi nggak susah kan caranya Bapak Ibu kan? Di anak misalnya disuruh mengenali apakah dari 1 sampai 10 ada yang kena dengan kepribadian mereka, tapi itulah gaya belajarnya. Di sini nggak ada yang bingung Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lihat saja. Namun yang paling penting adalah mengenali profesi juga. Nah, anak-anak ini kan masih bingung nih, nanti tantangannya di dunia kerja ini seperti apa sih? Kemudian tipe-tipe pekerjaan yang sesuai dengan minat diri itu seperti apa sih? Ini kita bisa bantu mereka ya Bapak Ibu. Nah, dengan cara melihat tabel ini. Nah, sampai nanti mereka sudah lulus, mereka masih bingung tipe pekerjaan apa yang mereka sukai. Kemudian juga mereka kadang-kadang untuk menentukan cita-cita ini kan masih susah ya Bapak Ibu ya. Makanya sebelum kita menentukan cita-citanya apa, dasarnya ini dulu Bapak Ibu ya, temukan dulu tipe pekerjaan yang sukai. Kalau sudah temukan tipe pekerjaan yang sukai, nanti tinggal pilih profesi apa yang diminati. Nah, seperti itu. Misalnya realistik. Nah, kalau realistik ini suka bekerja menggunakan objek seperti objek-objek nyata ya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau petani itu ada cangkul, pupuk, tanah, kemudian aku dan lain sebagainya. Dengan teknika, petani, mekanik, ya, kemudian ahli IT. Ahli IT kan biasa dia orientasinya kepada hardware-nya ya Bapak Ibu ya, hardware perangkat kerasnya. Itu yang realistik. Mereka suka belajar memecahkan masalah dari benda-benda yang konkret, nyata, atau realistik. Kemudian, nah ini bagi mereka yang suka meneliti permasalahan-permasalahan kompleks yang sulit, misalnya seseorang yang ada kawannya nggak masuk, dia pasti penasaran, pengen cari tahu. Nah, apa yang terjadi pada kawannya itu yang nggak masuk, dia coba-coba cari informasi melalui kawan-kawan yang lain. Jadi mereka lapor tuh, Pak ini masuk Pak, ngakunya sakit, tapi dia kemarin saya lihat dia lagi jalan sama pacarnya menggunakan motor. Nah ini bisa
jadi siswa tersebut kan bakatnya di bidang investigasi, Bapak Ibu, membandingkan laporan atau informasi dari informasi satu dan informasi yang lain. Ini bakatnya bisa ke ilmuwan, dokter, peneliti, programmer, analis data, dan psikolog, Bapak Ibu. Tapi ini contohnya, masih ada contoh-contoh yang lain sebenarnya. Kemudian artistik, nah ada siswa yang suka lagu ya Bapak Ibu ya. Ketika kita lagi ngajar, dia senang nyanyi atau berimajinasi tentang lagu rock, lagu pop, dan lain sebagainya. Kan sebenarnya anak itu contoh di situ pekerjaan hubungan dengan seni ya Bapak Ibu. Misalnya seniman itu kan ada lagu, ada tari, dan gambar, kemudian desain grafis, musisi, penulis, aktor atau arsitek yang berhubungan dengan dunia seni ya Bapak Ibu. Kemudian sosial, nah mereka yang suka membantu, mengajar, menyembuhkan atau melayani orang lain, serta mempunyai rasa empati, kooperatif, ramah, dan kemungkinan cenderung menghindari pekerjaan yang melibatkan mesin atau data murni. Nah ini yang bagi yang nggak suka pekerjaan kinestetik ya kayak Bapak Ibu ya. Kan kalau mengerjakan seni itu kan biasanya orang-orang yang tipe pekerjaan yang kinestetik ya Bapak Ibu ya. Nah ini banyak kan sih saya lihat yang tidak menyukai pekerjaan yang melibatkan mesin itu biasanya kebanyakan guru, konselor, perawat, kerja sosial, psikolog atau pelatih. Jadi tipe-tipe pekerjaan ini sekitar ada berapa tadi? Ada 2, ada 6 ya. Ada 6. Nah yang 2 terakhir adalah berwirausaha, suka memimpin, mempengaruhi dan meyakinkan atau mengelola orang lain untuk mencapai tujuan. Ini profesinya bisa menjadi seorang pengusaha, manajer, sales, politikus, dan pengacara. Kemudian yang terakhir ada suka bekerja dengan data atau angka. Ini ibu yang matematika ya, Ibu ya. Itu kan bisa jadi akuntan, administrator, atau pustakawan, administrasi keuangan, atau sekretaris. Nah itu mereka kadang-kadang yang suka hitungan matematika, ketika ditanya pengen kerja di bank, kadang-kadang mereka nggak mau kok itu. Nah karena yang mengatakan kerja di bank riba apa segala macam, nah ini kan mesti kita cari informasi yang jelas apakah kerja di bank itu boleh atau tidak. Kalau yang saya suka matematika, kalau kerja di bank jadi guru kan, atau jadi akuntan dan sebagainya. Kan bisa kita tawari profesi yang lain. Nah ini boleh juga nanti ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, ini bisa dijadikan bahan untuk merefleksi. Nah potensi apa yang ada dalam diri mereka, ini bisa mereka tuliskan pada sebuah kertas. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana hasil asesmen tersebut dapat membantu peserta didik dalam belajar dan menjalani karir atau pekerjaan. Dan tentunya hasil asesmen ini kan nanti dipakai guru untuk memudahkan siswa tersebut mengatasi masalah dalam belajarnya Bapak Ibu ya, tentang cara mengingat. Kadang-kadang siswa itu kan ada yang gampang mengingat apabila sudah mempraktekkan suatu gerakan, atau misalnya dengan mengingat informasi apabila dijadikan sebuah lagu, ataupun ketika dia ingat materi karena dia yang presentasi ya itu kan termasuk kinestetik ya. Kemudian yang berikutnya, nah apabila proses asesmen dilakukan para murid, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen tersebut? Nah ini untuk jawabannya, kita dapat menjadikan asesmen tersebut untuk menentukan metode atau teknik dalam mengajar yang akan kita lakukan nanti Bapak Ibu ya. Jadi berarti yang mengisi ini adalah guru. Iya, memanfaatkan hasil asesmen berarti guru ya Bapak Ibu ya, bukan murid ya. Kalau untuk bagi murid berarti itu tadi yang pertanyaan yang kedua, agar supaya murid tersebut dapat mengatasi masalah belajarnya dengan cara yang sesuai dengan tipe
terjadi kerentanan atau yang disebut gap melalui triangulasi data. Ini kadang-kadang contohnya biasa anak ini kalau mempunyai cita-cita, kadang-kadang ada paradigma yang negatif yang mengganggu tujuan cita-citanya Bapak Ibu. Nah, contohnya misalnya tadi anak-anak itu pengen kerja di bank, tapi ada yang menganggap bahwa kerja di bank itu riba dan sebagainya. Ini juga saya pernah tanya-tanya ke guru mapel kayak agama, apakah boleh kerja di bank atau tidak? Kata mereka boleh saja. Tapi ada keluarga saya juga Bapak Ibu berhenti dari bank karena dia nggak tenang hidupnya, karena dalam praktek pekerjaan mereka sering menawarkan pinjaman. Nah ini kan sebenarnya dilarang dalam agama kita ya Bapak Ibu. Nah ini yang dimaksud dengan triangulasi data. Nah, makanya penting sekali kalau kita mengenalkan potensi pada anak dan sampai potensi tersebut melanggar dari syariat yang kita yakini ya Bapak Ibu ya. Selain itu apalagi ya, ada juga yang menganggap bahwa siswa ini sudah bekerja atau sudah belajar sekian mati-matian lah belajar keras lah, tapi ada yang menganggap percuma belajar rajin-rajin juga belum tentu jadi orang sukses. Nah ini juga kita harus luruskan pendapatnya ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai anak-anak itu yang sebenarnya mempunyai potensi, gara-gara mendengar paradigma negatif seperti itu, lalu anak-anak ini nggak minat untuk menentukan potensi yang ada dalam dirinya. Kan ada juga yang dulu ceritanya anak ini rajin sekolah malah jadi kerja gojek, yang dulu suka manjat pagar malah jadi tentara dan polisi Bapak Ibu. Nah ini kan perlu kita klarifikasikan kenapa seperti itu. Jadi tidak ada prasangka negatif ya. Jadi anak-anak tetap semangat itu menentukan minat dan bakatnya atau mengenali potensinya ya. Saya sih biasa untuk menjawab permasalahan tersebut saya bilangnya siapa yang bekerja keras itulah yang menuai hasilnya Bapak Ibu. Bukan berarti yang manjat pagar kemudian sering nggak masuk lalu dia yang beruntung ya. Bisa jadi kan setelah itu kan dia tobat kemudian dia bekerja keras kan bisa jadi dia berubah gitu ya kan nasibnya kan. Sementara yang rajinnya dulu bisa jadi dia setelah SMA atau tamat kuliah dapat bencana misalnya tinggal orang tua ataupun keluarga dekat atau tinggal pacar, akhirnya jadi galau, kemudian dia tidak bisa memanfaatkan potensinya dengan baik, akhirnya dia jadi pengangguran. Nah jadi kan sosial emosional itu juga penting untuk mengaruhi karir cita-cita seseorang ya gitu. Tapi ini kan kaitannya dengan potensi jadi berkaitan sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah ini untuk detailnya mungkin nanti bisa Bapak Ibu pelajari di rumah tentang 6 dimensi minat, 8 kategori kecerdasan menurut Garner. Nah ini boleh saya terangkan juga nih tentang intelijensi atau kecerdasan ya Bapak Ibu. Nah ini menurut Garner ada sekitar 8 kecerdasan. Kalau kita kan mungkin menilai kecerdasan anak itu berdasarkan hasil rapotnya Bapak Ibu ya, yang tidak bikin masalah, kemudian yang nilai ulangannya baik, itulah yang cerdas. Ternyata menurut Garner kecerdasan itu tidak hanya dilihat dari hasil rapotnya, tapi juga bisa dilihat dari bagaimana cara anak itu belajar. Yang salah satunya adalah kecerdasan visual spasial. Nah ini yang senang membaca, senang membaca, menulis untuk kesenangan mereka ya. Atau menafsirkan gambar, grafik dan bahkan dengan baik. Ketika mereka disajikan suatu informasi atau tabel grafik, mereka nggak bingung. Nah itu berarti daya belajarnya kecerdasannya adalah spasial. Kemudian ada kecerdasan verbal atau linguistik. Nah ini yang banyak dipakai di dunia pekerjaan ya Bapak Ibu ya.
membaca, juga suka berdebat atau memberikan pidato persuasif, artinya pidato yang mengajak seseorang untuk melakukan keinginannya atau idenya seperti itu ya. Kalau pidato kayak saya bukan pidato ya. Kayak pidato persuasif itu kayak Pak Taufik tadi. Nah, itu wacana mengajak anak supaya ketika selesai usahanya di WC itu bersihkannya airnya menggunakan air temannya. Nah, itu kecerdasannya linguistik. Nah, kemudian kecerdasan interpersonal. Nah, ini kecerdasan antara hubungan sosial dirinya dengan teman-teman yang lain, Bapak Ibu. Nah, misalnya dapat berempati dengan baik itu juga termasuk yang kecerdasan interpersonal. Terus dapat menyelesaikan konflik dalam pengaturan grup dan lain sebagainya. Kemudian, kebalikan dari kecerdasan interpersonal ada juga kecerdasan intrapersonal, yaitu dapat memahami, menganalisis kekuatan atau kelemahan dalam diri dengan baik. Kemudian berikutnya menikmati ketika menganalisis teori dan ide, memiliki sadar diri yang sangat baik, memahami dasarnya motivasi dan perasaannya sendiri. Nah, itu kecerdasan dari intrapersonal. Nah, kalau yang kinestetik udah nggak asing lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, karena itu ketika bekerja atau belajar senangnya ya praktek melibatkan gerakan tubuh. Ya, termasuk kalau misalnya presentasi, mereka kalau komunikasinya menggunakan bahasa lisan dan bahasa tubuh juga itu termasuk kinestetik Bapak Ibu. Kemudian yang mungkin jarang kita dengar ada kecerdasan naturalis, tertarik pada pelajaran seperti botani ataupun tumbuhan ya Bapak Ibu. Kemudian biologi ataupun hewan, zoologi. Kemudian mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah. Yang suka berkemah, berkebun, kemudian menjelajahi alam bebas. Nah, ini termasuk kecerdasan naturalis. Nah, ini yang berpikir logis, matematis. Nah, memiliki keterampilan memecahkan masalah dengan baik. Ya, kemudian senang memikirkan ide-ide abstrak. Maksudnya abstrak yang sulit dilihat oleh orang lain, hanya kita sendiri yang ininya mengetahuinya. Dan melakukan eksperimen ilmiah dan dapat mencari perhitungan yang rumit sekali. Ini kan matematika ya Bapak Ibu ya. Kemudian kecerdasan musikal. Nah, berarti yang berhubungan dengan musik ya Bapak Ibu. Nah, ada ritme, tempo, yang gitu, memahami dan mengingat melodi serta menciptakan melodi baru dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya setiap kecerdasan itu pasti ada jenjang karirnya ya Bapak Ibu. Nah, maka dari itu saya minta tolong dengan Bapak Ibu nanti untuk mengarahkan bakat mereka ke mana, apakah pekerjaan yang berhubungan dengan seni, artistik atau realistik dan lain sebagainya. Kemudian untuk ini, kalau untuk pembelajaran yang berdiferensi sih udah nggak asing lagi ya Bapak Ibu, pasti sudah menerapkan ya. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi karena takutnya waktunya nggak cukup. Jadi dari sini kita langsung masuk ke tentang sosial dan emosional. Kalau untuk gaya belajar udah nggak asing lah Bapak Ibu ya. Gaya belajar udah nggak asing. Nah, kalau untuk profesi tadi sudah saya jelaskan. Sosial, edukasi pemimpin, persuasif.
tiba-tiba nggak masuk kelas, nah ini kan harus jadi perhatian kita bersama ya Bapak Ibu ya, khususnya guru wali. Nah itu pentingnya pembelajaran sosial emosional. Nah, perhatian harus dikuasai oleh guru wali dan guru BK dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, yaitu guru BK dan non BK harus mampu mengidentifikasi 5 kompetensi penting dalam sosial emosional learning. Nah, nanti kelima kompetensinya nanti akan saya jabarkan. Kemudian guru BK dan non BK harus mampu merancang aktivitas pembelajaran layanan bimbingan berbasis sosial emosional learning. Nah, kalau saya itu menerapkan pembelajaran sosial emosional learningnya itu biasa saya sebelum mulai pembelajaran biasanya saya mulai dengan game, itu juga termasuk ya Bapak Ibu ya, pembelajaran sosial emosional learning, karena siswa itu kan ketika belajar harus ada motivasi. Kalau nggak ada motivasi, mereka kan sulit untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah, adapun pembelajaran sosial emosional learning yang saya maksud tidak hanya berupa game, tapi salah satunya itu mengetahui perasaan kondisi emosional mereka dengan cara mereka diajak main game, misalnya kan 7 orang atau 5 orang terserah nanti aturan mainnya si A mengekspresikan perasaan emosinya kepada si B melalui bahasa tubuh, ya tidak boleh menggunakan bahasa lisan. Nanti si B akan menyampaikan perasaan emosionalnya juga kepada si C, tapi tidak menggunakan bahasa lisan tapi menggunakan bahasa tubuh. Nah, ini seru permainannya Bapak Ibu, boleh nanti Bapak Ibu terapkan di kelas. Kalau kelas 9 sih dah hampir semuanya Bapak Ibu sudah saya terapkan. Yang belum di kelas 7 dan kelas 8. Nah, mungkin Bu Dian di kelas 8 ya. Nah, Bu Tuti di kelas 9. Terus kelas 9 sih udah pernah main sih mereka. Tapi boleh juga mereka tuh pengen main lagi Bu. Kalau mereka senang kan menjadikan tertarik gitu belajar itu. Nah, atau setelah pelajaran nanti boleh Bapak Ibu selain membuat jurnal, boleh juga menuliskan perasaan mereka dari sehari sebelumnya, kegiatan yang mereka lakukan apa atau peristiwa apa, kemudian respon emosi yang timbul pada diri mereka apa. Misalnya kalau hari minggu lalu waktunya sekitar jam 19.45 peristiwanya mereka menonton televisi, perasaan emosinya apa, misalnya senang, sedih, takut, dan sebagainya. Atau mungkin mereka di hari kemarin pernah juga melakukan pelaporan kasarnya, nanti ditulis juga di jurnal itu yang kita contohkan Bapak Ibu ya, supaya kita mengenal perasaan emosi mereka. Kenapa anak ini tidak mau belajar, suka tidur, dan kita harus mengenali peristiwa yang mereka alami melalui jurnal ini Bapak Ibu. Kemudian boleh juga Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan belajar, silakan Bapak Ibu mengajak mereka untuk merefleksi emosi apa yang ada dalam diri mereka. Apakah mereka gampang mudah tersulut emosi, apakah bisa menahan emosi, atau mereka sadar akan emosi mereka sebelum tertindak. Nah, ini mereka juga ketika emosi kan kadang-kadang tak tanya kawan-kawan tiba-tiba menghubung dalam segala itu ya. Ini boleh kita ajak mereka untuk dapat mengelola emosi dengan baik. Boleh dengan cara sebelum melakukan kekerasan, boleh ditanya dulu masalahnya apa, salah saya apa. Saya di BK seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang paling bahaya kalau mereka nggak memahami kondisi emosi yang mereka rasakan,
selalu larut dalam kondisi itu Bapak Ibu. Nah ini yang harus kita ajak mereka supaya tidak terlalu larut dengan emosional yang negatif. Kemudian, nah perlu juga Bapak Ibu pentingnya mereka mengetahui dampak negatif apa ketika mereka dalam kondisi emosional yang buruk. Kemudian, nah perlu juga mengajari anak agar supaya mereka dapat mengelola emosi yang marah. Kalau saya mengajarkan anak mengelola emosi dari marah, yaitu dengan cara tarik nafas, kemudian istighfar, kemudian berpikir dengan tenang. Nah sebelum melakukan tindakan kekerasan. Tapi bukan berarti boleh, sebenarnya sih nggak boleh melakukan tindakan kekerasan. Yang penting itu tadi sebelum melakukan tindakan, mereka harus tarik nafas dulu supaya mereka nggak dinyatakan istilahnya itu terjerumus pada penyimpangan perilaku yang berhubungan dengan kekerasan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana pengalaman ini bisa saya gunakan untuk membantu murid saya mengenali dan mengelola emosi mereka sendiri. Ya tentunya dari apa yang saya contohkan tadi, tips-tips tersebut bisa membantu mereka untuk mengelola emosi apakah itu ketika marah, apa yang harus dilakukan, yaitu istighfar, tarik nafas, dan berpikir tenang. Jika ada masalah, saya melatih mereka untuk melengketkan tangannya di dada dan berpikir kamu tenang, kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri, kamu yakin pasti bisa. Nah dengan tips seperti itu sebenarnya bisa membantu juga anak-anak supaya dapat menyelesaikan masalahnya secara baik ya Bapak Ibu ya. Nah itu bisa dijadikan bahan untuk inilah masukan. Nah untuk pembelajaran sosial emosional ini ada sekitar 6, yaitu ada menyadari diri, mengelola diri, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, terakhir relasi ya Bapak Ibu, artinya hubungan mereka di kelompok, kerja kelompok biasanya. Kemudian peduli sosial. Contohnya ada di sekolah suka kanan sekali. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Jika menyadari diri saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir dan lain-lain. Nah ini enggak semuanya Bapak Ibu siswa itu bisa mengenali emosinya. Ada siswa yang sudah dimarahin, ditegur berkali-kali, diingatkan dipanggil orang tua, tapi dia tetap aja nggak malu ya Bapak Ibu. Ini kan sebenarnya masalah juga Bapak Ibu sebenarnya. Nah ini harus kita lakukan agar supaya mereka sadar bahwa hal tersebut merupakan hal yang tidak baik ketika mereka biasakan sampai dewasa ya, itu kan jadi masalah sebenarnya. Oke, mungkin sampai sini aja ya Bapak Ibu ya. Untuk selebihnya karena waktunya cukup, mungkin nanti kita bisa lakukan pembahasannya di lain waktu karena ini udah waktunya kita habis. Jadi selanjutnya mungkin kita pasti lain waktu ya Bapak Ibu ya. Ada banyak tentang simpati. Oh iya nanti saya kirim di grup ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh japri aja Bapak Ibu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga pembelajaran